Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Di tengah suasana duka merebaknya wabah COVID-19 atau corona, kita masih dan selayaknya serta seharusnya bersyukur kepada Allah, bisa tinggal diam di rumah, bisa bertemu keluarga, dan mari bersama-sama kita mengkaji sifat-sifat manusia, terutama diri saya sendiri, keluarga, dan pemirsa. Saya ingin belajar bersama-sama untuk mengkaji Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25 dengan penjelasan-penjelasan, mudah-mudahan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim taimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Mari kita cermati bersama. Di antara kita menghadapi suasana hidup ini, termasuk saat ini, ada mungkin yang mengeluh, sedih, bingung, dan dengan berbagai ekspresinya. Tapi ada orang yang mencoba berpikir, merenung, menghayati, beramal aktivitas, berkegiatan apa yang bisa kita lakukan supaya ada jalan keluar. Dari ayat yang kita baca, mari kita cermati maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Maka dari itu, dari ayat ini, insya Allah kita tanya kepada diri kita sebagai manusia, apakah kita termasuk orang yang sadar diri, yang mau menegakkan sholat, yang mau membagi karunia harta kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita pada orang yang sangat membutuhkan, yang minta-minta, ataupun yang sebenarnya tidak meminta, tapi mereka karena sifat ifahnya, kehati-hatiannya, menjaga diri, mereka tidak mau mengulurkan tangannya. Tapi sebenarnya dalam suasana sulit, mereka juga hanya menjaga diri. Atau sekembalinya, kita termasuk orang-orang yang
ikut-ikut berkeluh kesah, susah payah, ikut bingung menghadapi suasana ini. Tentu kita orang yang sudah sehari-hari berusaha menjaga iman, menjaga sholat, kita akan sadar diri karena diingatkan oleh ayat-ayat Allah, firman Allah. Di ayat yang lain disampaikan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Kalau sekarang banyak orang menganjurkan pola hidup bersih, cuci tangan, udah pakai sabun, cuci kaki, mandi, dengan berbagai perlengkapan yang betul-betul lingkungan dibersihkan. Tapi sebenarnya mari kita, apa yang harus dibersihkan lebih dulu? Yang pertama adalah tazkiyatun nufus, bersihnya jiwa. Mungkin pada diri kita ada sifat-sifat kemusyrikan, riya, iri, dengki. Kita cabut itu dan kita mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesama supaya bersih hati kita. Yang kedua juga bersihnya anggota badan sudah tentu kita ikhtiari dari hadas dan najis ketika kita menegakkan sholat. Aktivitas berwudu sudah keseharian bagi kita. Dan itu adalah bagian dari bukan merasa kita bersih, tapi berusaha ketika diri kita bersih juga lingkungannya kita ajak hidup bersih. Bersihnya ucapan, makanan, minuman yang kita nikmati, itu juga bagian perjuangan kita bersama-sama. Maka cara membersihkan hati dengan zikrullah, cara membersihkan harta dengan zakat infak sedekah, cara memberikan harta benda dengan zakat infak sedekah, itu cara membersihkan anggota badan dengan sabun, dengan mandi, cara membersihkan lingkungan, terkadang ada yang dengan kerja bakti dan lain sebagainya. Bagaimana kita membersihkan perilaku kita, ucapan kita, aktivitas kita? Tentu kita kerjakan bersama-sama. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi di ayat yang lain di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 9. Wa may yuqa sukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekali lagi tadi, upaya membersihkan harta supaya tidak kikir, tidak pelit, yaitu dengan dikeluarkannya infak sedekah, mengulurkan pertolongan. Dan itu tidak semudah dipidatokan, karena kadang kita ditampakkan itu orang lain akan menyampaikan pamer kedermawanan, disembunyikan dianggapnya korup. Tapi bagaimana panggilan iman ini lepas dari ditampakkan maupun disembunyikan? Kalau itu dapat anugerah dari Allah, wa may yuqa sukha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Sungguh dia tergolong orang yang beruntung. Akhlak yang mulia itu hanya bisa diperoleh dengan latihan dan pendidikan yang tentu sebagai seorang muslim berusaha menumbuhkan akhlak yang mulia itu, yang dikehendakinya dengan apa yang bersumber dari tuntunan agama, contoh-contoh tauladan yang bijaksana. Ngaturaken pating pangapunten. Matur suwun, monggo lenggah badhe nderek mirengaken nggih. Nggih ngene Nggih, matur suwun doanipun Nggih. simbah sibu. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Tentu Allah memberikan nikmat karunia yang bisa dihindarkan dari kekikiran itu, karena betapa orang itu dianjurkan untuk melakukan sedekah sebagai tolak bala. Terkadang punya penilaian yang berbeda, yang akhirnya justru